صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekarang kita baca ini. Itu tuh yang itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lisani yafqahu qawli. Astaghfirullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه في الدارين. Hadis ke berapa ini? Al-Hadis Hadis yang ke-19 ya, menceritakan tentang apa kemarin tuh ya? Seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Sudah habis main cerita itu ya. Ada cerita lain lagi ya. Pengarang berkata ya, dalam artian pengarang kitab Al-Mawadul Suriyah ya. Orang yang pertama masuk Islam setelah turunnya wahyu adalah Sayyidah Khadijah, kemudian Abu Bakar, kemudian Ali, kemudian Zaid bin Harithah, kemudian Umayyah, kemudian Jariyah, kemudian Hamzah, kemudian Utsman, kemudian Zuhair, kemudian Abu Ubaidah bin Hirat, kemudian Talha, kemudian Zubair. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semuanya. Mereka masuk Islam dan mereka menyembunyikan ya dari orang-orang kafir ya. Jadi ceritanya itu adalah awal daripada keislaman orang ya. Keislaman orang-orang yang mana kemarin diceritakan orang awal-awal masuk ke dalam agama Islam itu ya seperti sahabat yang datang daripada kejauhan, dia yang menceritakan tentang ketika dia menyembah berhala, berhalanya berkata ya. Siapa kemarin namanya sahabat Hasan bin Malik. Jadi dua orang ini sebelum itu ada dua orang ya. Nah, awal-awal orang yang masuk agama Islam itu adalah Sayyidah Khadijah. Maka dikatakan bahwa orang perempuan yang pertama masuk daripada kalangan perempuan adalah Sayyidah Khadijah. Kemudian daripada laki-laki adalah Sayyidah Sayyid Abu Bakar ya, Sayyidina Abu Bakar.
Kemudian dari golongan anak kecil adalah Sayyidina Ali karramallahu ya, ini adalah orang-orang yang awal masuk ke dalam agama Islam, dan mereka menyembunyikan dari orang-orang kafir ya, takut nanti dibunuh, takut nanti dirusuhi, takut nanti dikacau oleh orang-orang kafir. Kemudian turun malaikat Jibril alaihissalam dan berkata, wahai Muhammad, Allah Azza wa Jalla berkirim salam kepada engkau dan memerintahkan engkau untuk menyeru atau mendukung wahai manusia untuk masuk Islam. Kemudian Nabi SAW bangkit dan pergi menuju gunung Qubais, dan beliau berseru dengan suara yang nyaring, katakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Oh ya, qul ya, asyhadu an la ilaha illallah ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi orang dulu tuh ya, kalau misalnya adakan pengumuman itu naik ke tempat yang tinggi. Makanya zaman dulu tuh ada menara masjid. Menara masjid itu biasa orang besar. Jadi kalau dari atas itu suaranya kedengaran. Ya, kalau sekarang tak ada lagi pakai toa, ada tuh. Ya, pengumuman pakai toa. Nabi Muhammad naik ke atas bukit menyeru ya, qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Katakanlah, kata Nabi Muhammad, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad ya, dan Muhammad, yakni Muhammad adalah utusan Allah. Ketika orang-orang mendengar seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir berkumpul di gedung An-Nadwah dan mereka bermusyawarah dan mereka berkata, Muhammad telah mencela Tuhan-Tuhan kita dan ia menyerukan kita kepada Tuhan yang kita tidak mengetahuinya. Bagaimana kita mengatasinya? Ini ada Muhammad ya, Muhammad ya, disuruh menyembah Tuhan yang tidak pernah kita ketahui. Ini menghina kita. Kita punya agama juga, kita menyembah berhala, kita punya agama juga. Kita juga punya Tuhan ya, yakni para berhala. Muhammad mengatakan, janganlah kalian menyembah Tuhan-Tuhan kalian yang banyaknya 360 berhala. Berhala itu banyak sekali, 360 berhala. Dan hanya menyembahlah kepada Allah Tuhan yang Esa dan perkasa. Jadi berhala-berhala ini ya, zaman-zaman dulu itu, pada zaman Nabi Adam alaihissalam itu, setelah Nabi Adam alaihissalam meninggal ya, Nabi Idris juga meninggal. Itu orang-orang ketinggalan daripada orang-orang ini ada 4 orang soleh ya, orang-orang soleh yang menyuruhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah meninggal yang 4 ini, banyak orang yang lupa, artinya banyak orang yang tidak tahu lagi dengan agama. Jadi ada yang punya inisiatif, yuk kita buat patung sebagai mengenang daripada jasa-jasa orang-orang soleh daripada kita. Kalau zaman sekarang kan ada foto tuh, tinggal cekrek, ada fotonya kan, tahu ini orang-orang dulu ya. Kalau zaman dulu orang pakai pahat yang model patung, piramida, bentuk Fir'aun, bentuk apa itu kan dipahat dulu orang-orang itu. Ya itu apa? Untuk mengenang daripada orang-orang terdahulu. Tapi karena iblis, karena setan menggoda orang-orang, akhirnya dijadikan sebagai sesembahan. Kenapa? Karena tadi tak ada lagi yang mengajarkan ilmu agama. Orang-orang tua kita buat patung, patung ini mungkin untuk disembah. Ada yang membisikkan, akhirnya sembah. Sama juga dengan orang-orang kita, orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen itu kan ceritanya itu meninggalnya Nabi Isa alaihi salam, katanya ya kan, Nabi Isa itu diangkat ke langit ya, ketika disalib itu anak muridnya Nabi Isa alaihi salam yang durhaka ya. Nah,
Itu kan ajarannya itu setelah Nabi Isa itu sudah tak ada, jarak berapa tahun itu baru ada ajarannya namanya agama Kristen yang didapat daripada wahyu, daripada mimpi. Tidak ada konkret, tidak ada seperti cerita Nabi Muhammad ada rawinya ini mengatakan ini tidak terputus. Setelah itu baru ada agama Kristen. Jadi agama Kristen itu bukan pada zamannya Nabi Isa alaihissalam. Agama Nabi Isa merupakan agama Islam. Tapi setelah penganut-penganutnya banyak yang ada 600 ada 360 berhala. Banyak lagi dari yang sekarang yang masih kayak patung-patung Krishna, kan? Krishna itu kan terkenal dengan suara serulingnya yang indah. Banyak yang mengatakan kalau itu tuh adalah sosok daripada Nabi Daud alaihissalam. Ada yang mengatakan, kenapa? Karena Nabi Daud itu luar biasa suaranya merdu. Nabi Daud itu suaranya paling merdu. Kalau beliau azan itu burung lewat di atas langsung hampir kumpul semua hewan-hewannya mendengarkan suara beliau. Kalau kita jangan kalau kita azan maka dia budak tu lagi yang azan sakit kuping Nabi Daud alaihissalam, bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Musa bapaknya Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam, bapaknya Nabi dan Nabi Sulaiman alaihissalam yang punya singgasana yang tidak didatangkan sebelumnya, melainkan untuk Nabi Sulaiman. Dan yang bermusyawarah itu diantaranya adalah Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Harith, Sofwan bin Umayyah, Ka'ab Ashraf, Aswad bin Abdul Ghus, Sofwan bin Harith Kinanah bin Rabi', dan mereka adalah para pemuka kafir Quraisy, dan mereka berkata, Muhammad menyeru kita kepada Tuhan yang kita tidak mengenalnya, dan mengapa ia mencela Tuhan kita. Salah seorang dari mereka berdiri dan berkata, Muhammad dengan seruannya menginginkan harta, namun mereka tidak menerima pendapat tersebut. Nabi Muhammad ini pengen harta nih. Kalau kita sogok dengan harta, maka kita maka Nabi Muhammad akan tergoda. Kemudian mereka berkata, Muhammad adalah tukang sihir, pendusta. Kemudian mereka bertanya kepada Walid, bagaimana pendapat engkau wahai Walid? Walid menjawab, aku tidak akan memberikan pendapatku pada masalah ini. Kemudian mereka mencela Walid, dan yang demikian itu membuat Walid marah, dan dia berkata, berikan aku waktu selama 3 hari. Banyak yang mengatakan, Muhammad ini pengen harta, kita kasih harta. Nabi Muhammad ini pengen kedudukan, kita kasih kedudukan. Nabi Muhammad ini pengen pengen wanita, kita kasih wanita. Maka semua itu ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sebuah riwayat yang mengatakan, kata Nabi Muhammad, kalaulah matahari itu diletakkan di tangan kananku, dan bulan itu diletakkan di tangan kiriku, kata Nabi Muhammad, tidak akan aku tinggalkan dakwah yang mulia ini. Itu nih misalnya, kalau orang ngasih kita, kamu saudara harus lagi pergi majelisan, aku kasih duit 1M, pergi kita mungkin itu harus maju 1M, pergi lagi. Nabi Muhammad dia kata beliau, bahkan kalau orang sanggup memberikan aku matahari di tangan kanan, di tangan kiri ini bulan, kata Muhammad, tak akan aku tinggalkan dakwah ini. Jadi bukan itu yang dicari oleh Rasulullah, melainkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata Walid, aku tak mau memberikan komentar masalah ini. Beri aku waktu 3 hari. Al-Walid mempunyai 2 berhala yang terbuat dari barang berharga, yaitu terbuat dari emas dan perak yang bertatahkan permata yang diletakkan pada satu kursi.
Dan keduanya diberi pakaian dengan berbagai macam pakaian, dan ia menyembahnya selama 3 hari 3 malam berturut-turut dengan tidak makan tidak minum. Dan ia pergi mendatangi rumah anak-anaknya, dan ia bertadarruk memohon dengan sangat kepada keduanya berhala tersebut. Ya, puasa 3 hari 3 malam, tak ada makan, tak ada minum, jadi menyembah berhalanya 3 hari 3 malam, minta petunjuk sama berhala. Pada hari yang ketiga ia berkata, dengan hak aku menyembah engkau selama 3 hari, hendaklah kalian berdua berkata dan menceritakan tentang Muhammad. Berhala 3 hari sudah aku sembah ini, ya aku makan minum tidak juga, berkah itu berikanlah aku petunjuk tentang Muhammad yang Nabi Muhammad. Kemudian syaitan masuk pada salah satu berhala, dan berhala tersebut bergerak dan berkata, sesungguhnya Muhammad bukanlah seorang nabi, maka kalian jangan percaya kepadanya. Masuk setan ke dalam patung tersebut, akhirnya bisa berbicara, Muhammad itu bukan ada nabi, kalian jangan percaya kepada Muhammad. Ya, Nabi Muhammad SAW. Setelah mendengar yang demikian, Walid sangat gembira dan pergi untuk menceritakan kepada orang-orang kafir Quraisy tentang apa yang telah dikatakan berhala tersebut. Kemudian orang-orang kafir Quraisy berkumpul di rumah Walid, dan mereka berkata, sebaiknya kita mengatakan yang demikian di hadapan Muhammad. Ya. Jadi mayyudillah fala hadiyalah, barang siapa yang Allah kehendaki diberikan kesesatan, maka tak akan satu seorang pun dapat memberikan hidayah. Ya. Kadang-kadang kita rasa hal itu adalah sesuatu yang betul, ya. Akhirnya kita tergoda menjadi kita orang-orang yang tidak termasuk daripada hidayah. Contoh seperti orang ini, ya. Dibuat berhala tadi berbicara, ya. Kita mungkin kalau zaman sekarang ketemu ikan bisa bicara, ya. Kata ikan tuh di sini ada emas di bawah dekat apa namanya itu, kilat putih itu katanya di bawah itu ada emas, mungkin dia percaya nyelam ke bawah, ya, karena aneh, bisa saja betul, bisa saja tidak. Celakanya kalau tidak ada tersangkut di bawah tuh kepalanya, dia tak bisa keluar lagi, tinggal di bawah. Ya. Artinya sejeli-jelinya orang melihat hidayah, ya. Tapi kalau tidak Allah memberikan hidayah kepadanya, maka tetap dia menjadi orang yang tersesat. Ya. Jadi kita sudah tentukan antara kebaikan dan keburukan kita di sisi Allah. Ya. Jadi kata sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu kejahatan, kejelekan sudah jelas bagi kita, masuk neraka, masuk surga sudah jelas. Ya, kalau begitu sudah, ya Allah, ya Rasulullah, kita tunggu ya takdir. Kata Rasulullah, ya, sesuatu yang kalian kerjakan daripada kebaikan itulah menunjukkan daripada takdir Allah. Kalau kebaikan yang kalian kerjakan itu berarti takdirmu begitu. Kalau kejahatan yang kalian lakukan berarti takdirmu begitu. Jadi kalau kita baik menunjukkan bahwa kita akan masuk ke dalam surga. Kalau kita jahat menunjukkan kita masuk ke dalam neraka. Nah, ya. Nah, kalau sudah orang itu sudah tertutup hatinya daripada hidayah, susah ada jalannya, bahkan syaitan pun ikut campur dalam urusan orang tersebut. Ya. Kadang nak pergi majlis susah betul, atau tak ada kata kawan. Tapi kalau kita niatnya betul-betul kuat, insya Allah, ya, nanti diberikan jalan. Yang punya anak, ya, nak pergi majlisan, tak tahunya anak ada demam, ya. Dipaksakan pergi majlisan, setelah balik anaknya demamnya hilang. Itu keberkahan daripada majlis, ya. Kadang cobaan seperti itu tuh. Kadang-kadang kita rasa itu cobaan. Padahal itu sebenarnya ya adalah cobaan untuk mengangkat derajatnya. Nah, kata yang lainnya, sudahlah kita katakan yang demikian itu di hadapan Muhammad, ya Muhammad, bahwa Nabi Muhammad adalah bukan seorang rasul.
Ketika mendengar yang demikian, Rasulullah SAW merasa sedih. Kemudian malaikat Jibril AS turun dan berkata, wahai Muhammad, celakalah orang yang berkata seperti demikian itu, yaitu Walid. Ya. Ketika Walid mendengar perkataan tersebut, ia tertawa dan ia berkata, aku tidak peduli. Kemudian mereka berkumpul dan mereka meletakkan di hadapan mereka satu berhala yang bernama Habal, ya, atau Habil. Kemudian mereka memberinya berbagai macam pakaian. Kemudian mereka sujud di hadapan berhala tersebut. Dan Walid memanggil Nabi SAW dan beliau datang bersama Abdullah bin Mas'ud dan keduanya duduk bersama mereka. Kemudian syaitan masuk ke dalam perut berhala, ya, tersebut. Nama syaitan tersebut adalah Misbir, dan ia bercerita kepada Nabi SAW dari dalam perut berhala tersebut, ya. Dipanggillah Nabi Muhammad. Datanglah Nabi Muhammad dengan Abdullah bin Mas'ud di hadapan berhala tersebut. Ya, ketika disuruh berbicara, masuklah syaitan ke dalam berhala tersebut. Dia ada bercerita kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika mendengar hal tersebut, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjadi bingung dan dia bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dikatakan berhala tersebut? Beliau SAW menjawab, wahai Abdullah, janganlah engkau takut karena yang berbicara tersebut adalah syaitan. Kemudian Nabi SAW pun pulang dan di tengah jalan beliau bertemu dengan seorang penunggang kuda yang berpakaian hijau. Kemudian orang tersebut turun dari kudanya dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW, dan Nabi membalas salam tersebut. Dan Nabi SAW bertanya, siapakah engkau wahai penunggang kuda? Aku heran yang mendengar salam engkau kepada aku. Ketika Rasulullah pulang dari tempat tersebut dan diceritakan kepada Abdullah bin Mas'ud bahwa yang ngomong tadi adalah syaitan, di tengah perjalanan beliau bertemu dengan orang yang menunggang kuda, pakaiannya serba hijau, mengucapkan salam kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah pun bertanya, ia berkeheranan, siapakah kau gerangan? Orang tersebut menjawab, aku adalah seorang jin dan aku telah masuk Islam sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, tapi seberapa ribu tahun sudah ada jin hidup pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi jin itu adalah makhluk yang halus. Jannah yajun, ya. Jannah itu artinya tertutup, ya, tertutup. Jin terhalang, tak bisa dilihat. Jin itu tidak bisa dilihat. Sesuatu bentuk aslinya jin itu macam mana tak bisa dilihat, kecuali para nabi dan para rasul dan orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan. Nah, bisa jin itu dilihat kalau dia berubah menjadi makhluk kasar, ya, nyamar jadi manusia, nyamar jadi kucing, nyamar jadi ular, nyamar jadi tengok di rumah kalau pintu semua itu kunci, tiba-tiba ada ular dalam ini, itu anjing kayaknya. Ya, jin itu kayak gitu. Jin itu sama dengan kita, hidup dengan sama dengan kita. Cuman alamnya juga berbeda. Tapi di alam kita ini ada tanda-tanda tempat-tempat yang suka ditempati jin, seperti rumah kosong yang tak ditinggali, ya, seperti pepohonan, ya, seperti lubang-lubang, ya, ketemu lubang. Nah, itu makruh hukumnya mengencingi lubang. Dalam ilmu fikih itu makruh mengencingi lubang-lubang. Kenapa? Karena itu biasanya rumah-rumah jin, tempat tinggal jin. Makruh juga semalam hari itu kencing di air yang tenang, ya, di kolam yang airnya tak tenang. Itu kadang-kadang jin juga suka tinggal di situ tuh. Jadi fikih ngatakan karena itu banyak daripada rumah-rumah. Ya, kayaknya tadi malam-malam tuh kencing di situ ada jentik sama kawan. Takut. Apa kata kawan kan aja detik, kata dia bosak sebelah ini. Ya. Jadi masing-masing, dia jangan masing-masing. Wa khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, ya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk menyembahku. Ya, jin itu juga ada yang Islam, ada juga yang kafir, ada yang jadi anak buah iblis, ya.
banyak yang menggoda kok. Karena kadang ada orang yang dia ini kerasukan, ngomong masing-masing itu, ya. Ada baru-baru ini kejadian. Ada ini baru-baru kejadian orang kaya ya meninggal dunia. Sekali keponakan itu kerasukan. Katanya saat yang ngomong itu persis betul macam mana yang meninggal tuh. Dari suaranya, dari gaya-gayanya, dari batu-batunya. Jadi apa disuruhnya ada satu bangunan yang belum diselesaikan sama orangnya, ya. Dan itu katanya niat daripada neneknya, daripada neneknya disuruh untuk membangun itu lagi. Ini gawe-gawe jin nih. Kalau arwah tak bisa lagi balik ke dunia ini, ya. Arwah itu di alam arwah lainnya, dalam kubur, alam barzakh namanya, sudah tak ada lagi pindah kemana-mana situlah. Nah, kalau yang itu macam mana? Itu biasanya qarin, hadam, qarinnya yang dulu waktu itu mengawankan dia. Jadi kita ini punya qarin, Rasulullah pun juga punya qarin, ya. Rasulullah pun juga punya, tapi sudah masuk Islam. Sama persis dengan kita, ya. Dua keadaan cuma dia tidak mengikuti kita. Pertama ketika kita berhubungan suami istri, yang kedua ketika kita qadal hajat, dia nunggu di luar, ya. Makanya jangan lupa tuh kalau tuh hubungan suami istri baca bismillah, ya. Takut jin juga ikut juga itu campur di situ, ya. Akhirnya macam mana disuruhnya? Itu ayat tuh ibu daya muslihat gitu. Itu kan nanti kalau misalnya seperti itu tuh yang tadi awalnya keluarganya itu baik-baik saja, tidak meributkan harta warisan, nanti bisa berkelahi nanti itu. Yang satu oke lah kita bangun, yang satu ya salah katanya, ya. Duitnya dari mana? Akhirnya sibuk masalah itu, akhirnya berkelahi. Nah, itu bahaya, ya. Budaya jin. Kadang-kadang menurut dia betul, ya. Padahal dia tidak betul. Kalau dari segi mungkin bahasanya mungkin betul, cuma dari segi nanti penyelesaiannya nanti bisa keluarga bisa berkelahi. Tapi orang-orang gitu nih percaya dengan gitu tuh, buatnya percaya ini tuh, ya. Kalau tak ada ngaji ilmu agama bisa terpereset, ya. Macam ini tadi nih patung dimasuki setan ngomong akhirnya begini. Ini kan. Akhirnya jadi fitnah di mana. Nah ketemu Rasulullah sama orang tadi, rupanya adalah jin yang hidup pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi aku pergi dari kampung halamanku, ketika aku pulang aku mendapati istriku menangis. Dan aku bertanya kepadanya dan ia menjawab bahwa misbir telah melakukan sesuatu terhadap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama, ya. Jin itu dengan kita punya istri, yang punya istri ya, punya anak, ya. Mereka ulama mengatakan jin itu makhluk Allah yang di bumi paling banyak. Kenapa? Karena sebelum Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah sudah ada penduduk bumi ini namanya jin, ya. Jin itu sudah ada sebelum Nabi Adam alaihi salam, ya. Tapi mati juga. Cuma beribu-ribu tahun. Nabi zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beribu tahun tuh, ya, jaraknya. Nah, maka dalam Al-Quran itu ceritakan kayak mana tuh, ya. Yang malaikat mengatakan, ya Allah kau menciptakan atau ja'aluna fil ardi, sesungguhnya aku menjadikan khalifah di muka bumi, ya. Kata malaikat yasbiku dan dima, ya. Mereka itu orang-orang yang saling menumpahkan darah satu sama lain, ya. Zaman sebelum Nabi Adam saling bungkus, jin itu berperang tuh sama dia tuh. Kayak di film-film lah tuh, ini kelompok ini jin untuk perang ya. Ya Allah kau menciptakan yang
yang menumpahkan darah di bumi. Ya kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Akhirnya ciptakanlah manusia ya. Ada yang mengatakan itu bukan jin yang menumpahkan darah, itu adalah zaman-zaman sebelum ada makhluk yang sama terbuat dari seperti manusia, tapi bentuknya tidak seperti manusia ya. Jadi dinosaurus mungkin ya, bentuknya bahannya sama, cuma tidak seperti manusia. Yang fosil-fosil sekarang ini banyak ditemukan. Jadi kalau cerita-cerita yang seperti itu sebenarnya ulama itu banyak menjelaskan ya, cuma tidak sampai ke situ ya. Ketika aku mendengar yang demikian itu, aku mencarinya dan aku telah membunuhnya di antara Safa dan Marwah, dan ini darahnya ada pada pedangku dan kepalanya ada di dalam kantong, dan badannya aku biarkan dibuang antara Safa dan Marwah, dan bentuknya seperti anjing tanpa kepala ya. Maka Rasulullah SAW merasa gembira dan mendoakan kebaikan untuknya ya. Rupanya ya jin yang tadi ini itu memenggal misbir ya, dibuang di Safa dan Marwah ya. Maka Rasulullah SAW mendoakan kebaikan kepadanya. Dan kemudian beliau SAW bertanya, siapakah nama engkau? Ia menjawab, namaku Mihyar bin Abhar, dan tempat tinggalku di Gunung Tursina ya. Gunungnya Nabi Musa alaihissalam ketika mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia berkata ya, maka situ tinggal di gunung, di pohon, di hutan ya, di tempat-tempat yang sepi, tak ada manusianya ya. Maka kalau kita mau buka lahan itu, biasanya kalau misalnya rimbun lahannya, kita tebas dulu sedikit-sedikit, tebas sedikit-sedikit. Jangan langsung ditebas semua, kalau takut ketebang rumah kawan ya. Nah, kalau kita pas dulu depannya, orang tuh tahu oh ini mau dibuka lahan ya. Hingga yang ada di dalam itu cepat-cepat dia cari rumah baru. Ini ada lah yang main tebang aja ya, pendekar kata kawan. Nah, rupanya bentengnya kurang kuat juga, jarang sembahyang, jarang pikiran, jarang salawatan. Nah akhirnya banyaklah cerita-cerita, walaupun semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kayak itu juga ya, itu kadang-kadang menjadi sebab orang dapat celaka ya, karena tak punya benteng, akhirnya dicelakai semua makhluk halus ya. Makanya kita banyak-banyak tuh permisi ya, numpang tuh dulu depan tuh kita tepangnya langsung tepang semuanya. Ini no kayu arul lah sebenarnya itu panggung okay. Tahu ada kawan tinggal di situ gitu kawannya. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkan aku untuk berbicara di hadapan orang-orang kafir? Dari mulut-mulut berhala mereka seperti misbir telah berbicara kepada engkau. Dan Nabi SAW menjawab, lakukanlah ya. Kata Mihyar tadi ya Rasulullah, biarlah aku yang menjelaskan kepada orang-orang kafir ya, sebagaimana yang telah dilakukan misbir ya, masuk ke dalam berhala. Kemudian orang-orang kafir berkumpul pada hari kedua, dan mereka memanggil Nabi SAW, dan mereka meletakkan habal di hadapan mereka, dan mereka memberinya berbagai macam pakaian. Kemudian mereka sujud di hadapannya dan memohon kepadanya sebagaimana yang telah mereka lakukan pada hari pertama. Dan mereka berkata, wahai Habal, hari ini gembirakan kami dengan engkau bicara kepada Muhammad SAW. Habal berkata, wahai penduduk Mekah, ketahuilah bahwasanya orang ini adalah seseorang Nabi yang benar, dan agamanya adalah agama yang benar, dan Muhammad mengajak kalian kepada kebenaran ya. Kalian dan berhala-berhala kalian adalah kebatilan. Jika kalian tidak beriman dan tidak membenarkan Muhammad, maka kalian akan masuk neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Maka benarkanlah Muhammad, karena ia adalah seorang Nabi Allah dan makhluk terbaik. Akhirnya Jin Mihyar tadi yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah betul-betul adalah Nabi di hadapan manusia semuanya, yang mana tadi
Ya, misbir tadi sudah dibunuhnya tadi, ya, yang berganti masuk ke dalamnya adalah jin daripada mihyar tadi. Maka berdiri Abu Jahal dan mengambil berhala tersebut dan memukulnya hingga jatuh ke tanah dan pecah dan kemudian dibakarnya dengan api. Kemudian setelah itu Nabi SAW pulang ke rumahnya dengan perasaan gembira. Kemudian Nabi SAW memberi nama jin tersebut dengan nama Abdullah bin Amhar. Diubahlah namanya tadi mihyar menjadi Abdullah bin Amhar oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia membuat syair yang menceritakan bahwa ia telah membunuh misbir. Aku adalah Abdullah bin Amhar, sungguh aku telah membunuh sang durjana yang bernama misbir. Aku telah membunuhnya karena kemungkarannya dengan pedang, kemudian Rasulullah dan Marwah karena kedurhakaannya dan kesombongannya, dan karena ini menyalahi kebenaran dan berkata dengan sesuatu yang mungkar. Dengan mencela Nabi SAW yang suci, demi Allah aku tidak akan pergi meninggalkannya sampai Islam ditolong dan tampak, sehingga dicela atau dihina setiap orang yang sombong, yaitu setiap Yahudi dan orang beragama Nasrani. Seperti demikian juga tentara istri dan raja-raja Kaisar, ya. Begitulah cerita jin yang menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus beriman juga dengan hal-hal yang gaib daripada jin, daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jangan jadikan itu sebagai, jangan pula mengatakan itu adalah hal-hal yang tidak ada, ya, karena dalam Al-Quran mengatakan ada pun macam mana bentuknya, macam mana kejadiannya, itu wallahu alam, ya. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan orang yang tidak tahu bentuknya seperti apa. Tetapi dia bisa menjelma menjadi kucing, menjadi ular, menjadi orang-orang, ya. Maka itu juga harus kita imani hal-hal yang tersebut, ya. Udah ya hadis yang ke-20 nanti kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya kan ya Rabbi Mustafa